Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Pada video kali ini saya Ayu Hartini akan membahas mengenai seputaran array. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai array dalam bahasa pemrograman C++, yaitu adalah kumpulan sebuah variabel dengan tipe data yang sama yang disusun secara berurutan dalam memori. Nah, pada setiap elemen dalam array itu dapat diakses menggunakan indeks yang dapat mengidentifikasi posisi elemen tersebut dalam array. Nah, array atau lirik merupakan variabel yang berupa struktur data yang berfungsi untuk menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe integral, real, chart, dan lain-lain. Nah, dan dalam setiap elemen itu dapat diakses langsung melalui int. Yang perlu diingat juga bahwasanya indeks dari memori dalam sebuah array itu selalu dimulai dari angka 0. Nah, dalam bahasa pemrograman C++, kita dapat mendeklarasikan variabel array dengan bentuk yang umum. Seperti misalnya data. Data adalah tipe jenis data yang digunakan pada variabel array tersebut. Bisa berupa karakter string atau sebuah bilangan, nama array. Kemudian nama array ini juga merupakan sebuah nama yang kita gunakan, bebas untuk membuat nama. Kemudian perlu juga kita perhatikan bahwasanya ini itu memiliki standar yang baik untuk membuat sebuah nama variabel array. Nah, kemudian ada pun ukurannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bahasa pemrograman C++ pada array. Selanjutnya di sini terdapat tiga dimensi array yang sebelumnya sudah saya pelajari pada PDF yang sudah dikirimkan ke grup kelas. Kemudian di sini dapat saya pahami bahwasanya pada kode array dimensi pertama itu, di dalam kodenya itu menggunakan array satu dimensi, yang dimana kita dapat mendeklarasikan sebuah array bernama nilai yang dapat menyimpan 5 angka dengan tipe data int. Nah, kemudian mengisi array tersebut dengan nilai yang berbeda, yang dimana pada setiap elemen array diberi nilai melalui indeks yang dimulai dari angka 0 hingga angka 4. Nah, setelah itu kita dapat menggunakan loop yaitu for untuk mencatat setiap nilai dalam array dengan mengakses elemen-elemen tersebut menggunakan indeks yang sama dengan jumlah elemen array. Nah, di mana loop tersebut juga dimulai dari angka 0 hingga kurang dari 5 untuk mencetak semua nilai. Adapun contoh videonya ini sudah saya jabarkan. Mari kita simak contoh video dari dalam pengerjaan array satu dimensi. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai array satu dimensi. Tadi sudah saya jelaskan mengenai array satu dimensi dan sudah saya paparkan juga beserta contoh-contoh cara pengerjaannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas mengenai array dua dimensi, yang dimana pada array dua dimensi ini terdapat kode kedua yang menggunakan array dua dimensi. Nah, kita dapat membuat dua array, yaitu nama yang berupa array karakter, kemudian yang kedua yaitu dimensi untuk menyimpan nama mahasiswa, dan nilai yang berupa array satu dimensi untuk menyimpan nilai mereka. Nah, program ini meminta kita sebagai pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa, kemudian melalui loop for kita mengisi kedua array tersebut dengan nama
nama dan nilai yang diinput oleh pengguna. Setelah itu, kita dapat mencetak semua data mahasiswa dengan loop for lainnya yang mengambil setiap nama dan nilai sesuai dengan jumlah mahasiswa yang telah kita input. Adapun contoh pengerjaannya akan saya tampilkan sebagai berikut. Setelah tadi saya membahas mengenai array 2 dimensi, kemudian saya sudah menampilkan cara pengerjaannya juga. Selanjutnya di sini yang terakhir saya akan membahas mengenai array 3 dimensi. Nah, yang dimana dalam kode ketiga yang menggunakan array 3 dimensi ini, kita dapat mendeklarasikan array angka dengan ukuran 2 kali 3 kali 4. Nah, yang berarti array tersebut memiliki total 24 elemen yang dibagi dalam 2 bagian utama. Nah, masing-masing berisi 3 subbagian dan setiap subbagian tersebut berisi 4 elemen. Nah, dengan 3 loop for bersarang, kita sebagai pengguna itu diminta untuk mengisi setiap elemen array dengan nilai yang dimasukkan sesuai dengan indeksnya. Nah, setelah semua nilai dimasukkan, kita dapat menggunakan 3 loop for bersarang yang sama untuk mencetak setiap nilai dalam array sesuai dengan indeksnya. Nah, di mana indeks pertama mewakili bagian utama, kemudian indeks kedua mewakili subbagian, dan indeks ketiga itu mewakili elemen-elemen dalam setiap subbagian tersebut. Nah, itulah penjelasan mengenai array. Kemudian dengan kita memahami penggunaan loop dan cara mengakses elemen-elemen dalam array pada setiap dimensi itu, kita termaksud saya pribadi dapat lebih mudah mengerti bagian array yang bekerja dalam pemrograman dan bagaimana data tersebut ternyata bisa disimpan serta diakses secara efisien dalam berbagai dimensi. Adapun video pengerjaan mengenai array 3 dimensi akan saya cantumkan. Nah, sekian itulah tadi pembahasan saya mengenai pengertian dasar array, kemudian tahap-tahap array 1 dimensi, array 2 dimensi, array 3 dimensi, beserta saya sudah menampilkan juga semua contoh pengerjaan dari ketiga array tersebut. Mungkin dengan berakhirnya penjelasan saya mengenai array ini, maka berakhir juga video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja dan kesalahan cara dalam pengerjaan array. Saya mohon saran dan kritiknya dari Bapak dosen. Saya akhiri video saya kali ini dengan menghaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.